Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas teknik untuk mengetahui atau mendeteksi adanya multikolinearitas pada model kita, itu dengan menggunakan bantuan software SPSS. Jadi sebelum kita mulai bekerja, pastinya kita tahu ya apa itu multikolinearitas atau biasa familiarnya itu multikol. Jadi secara garis besar itu multikolinearitas itu adanya hubungan antar variabel bebas gitu. Misal kita punya model nih, misalkan I sama dengan katakanlah beta 0 ya, plus beta 1, X1, kemudian beta 2, X2 ya, plus error. Nah, kalau model kita seperti ini, otomatis kan artinya kita punya dua variabel bebas di sini. Dan ini salah satu RLB atau regresi linear berganda. Di sini kita punya dua variabel bebas, yaitu variabel X1, kemudian X2. Ini sama-sama variabel bebas ya. Ini var bebas atau X-nya. Gitu. Nah, yang dikatakan multicol itu adalah apabila antar X1 dan X2 ini saling memiliki hubungan. Gitu. Jadi, yaitu saling berhubungan antar variabelnya. Dan itu kalau di dalam RLB jelas melanggar asumsi ya. Jadi yang perlu kita ketahui multicol ini adanya di RLB ya. Karena dia itu ada hubungan antar variabel bebas. Jadi harus minimal ya ada dua variabel bebas. Kalau cuma satu atau RLS itu asumsi ini itu nggak ada gitu. Nah, itu sekilas tentang multicol. Intinya multicol ini adalah adanya hubungan antar variabel bebas di dalam suatu model, dan itu tidak diperbolehkan atau melanggar asumsi yang ada pada regresi linear berganda. Nah, sebenarnya banyak metode atau cara untuk kita mendeteksi apakah ada atau tidaknya RLB. Mohon maaf, ada atau tidaknya multicol. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah dengan menggunakan variance inversion factor. Jadi kalau kita singkat itu adalah VIF. VIF. Jadi variance inversion factor ini cukup familiar ya untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas. Sebenarnya untuk mendeteksi multicol ini ya, kita itu bisa menggunakan matriks korelasi. Tapi di buku-buku itu ada salah satu buku yang pernah saya baca, katanya itu terlalu subjektif. Karena kan kalau ya biasanya kalau menggunakan matriks korelasi itu kan otomatis kita itu harus menentukan dulu gitu. Berapa sih batas yang diperbolehkan? Misalkan gini, misalkan di korelasi itu kan ada nilai-nilai, rentang-rentang nilai ya, misalkan 0 sampai 0,3 atau 0,3, 0,4 sampai 0,7, kemudian di atas 0,8 yang dikategorikan kuat, biasanya seperti itu. Dan itu biasa tiap buku itu dan atau tiap referensi itu beda-beda, sehingga ada salah satu buku itu yang menyatakan itu terlalu subjektif. Tetapi kita tidak terikat juga ya harus mencarinya dengan cara seperti itu ya, cara matriks korelasi tadi. Ya sebagai perbandingan sajalah apabila kita ingin melakukan sebuah konfirmasi. Kita bisa menggunakan opsi lainnya ya, kita bisa menggunakan VIF ini ya, VIF. Jadi varian inflation factor.
Kalau secara manual itu dia itu ada 2 versi rumus ya, yang saya ambil ya, yang saya ketahui dari sebuah referensi. Kalau kalian mau tahu, mungkin kalian bisa komen di bawah. Jadi saya tidak ingin menyebutkan, tapi kalau kalian bertanya, ya bisa jawab. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Kemudian ada ini kuadrat. Kemudian ini yang kedua. Ya. 1 minus R. Nah, ini J. Kalau kita menggunakan rumus ini, ya, kalau kita menggunakan rumus yang pertama ini, itu kondisinya kalau modelnya seperti ini. Ya. Modelnya itu cuma ada 2 variabel bebas di antara X1 dan X2. Tapi kalau kita punya modelnya itu seperti misalkan ada X1, ya, misalkan X1, ada X2, nah ada X3, ya, kita tuh nggak bisa menggunakan rumus yang ini. Yang kita gunakan adalah rumus yang ini. Jadi kalau misalkan kita punya model yang model seperti ini ya, model yang cuman mengandung 2 variabel bebas ini, ya kita pakainya rumus yang ini ya. Jadi ini kuadrat ya, R kuadrat X F X2, artinya ini adalah koefisien determinasinya gitu, antara X1 dan X2. Kemudian kalau misalkan yang ini, itu kan saya katakan tadi kalau dia lebih dari 2 variabel ya. Nah, kalau seperti ini, otomatis kita harus mencari koefisien determinasi salah satunya. Misalkan gini, kan kondisi yang rumus kedua ini itu yang lebih dari 2 variabel bebas kan. Jadi misalkan kalau kita punya 3 variabel bebas seperti ini, otomatis J-nya itu kan ada 1, 2, 3, ada 3 J. Nah, bagaimana mencari tiap-tiap J ini, ya misalkan R kuadrat 1 misalkan, itu gimana? Caranya adalah, ya kalau kita misalkan mencari R kuadrat 1, ya, nah seperti ini, kita itu harus meregresikan si X1, ya. Jadi kita buat model regresi, jadi X1 itu sebagai variabel dependent. Nah, yang X2 dan X3-nya ini sebagai variabel yang independen, jadi variabel bebasnya ini. Jadi kalian meregresikan X1 terhadap X2 dan X3. Di sini kita nggak memperhatikan Y ya. Kita fokusnya ke variabel bebas. Kemudian kalau R2, gimana R2? Berarti kalau R2 kan adalah si X2-nya ini yang menjadi variabel dependennya gitu. Sedangkan yang menjadi variabel independennya adalah X1 dan X3. Saya harapkan sampai di sini paham ya, karena ini cukup mudah. Ini cuma secara manual saja ya. Nanti kalau kita secara aplikasi ini gampang lah. Begitu juga dengan R3 ya. Kalau R3 berarti yang sebagai variabel dependent atau variabel terikatnya itu adalah X3. Ya, ini. Sedangkan yang menjadi variabel bebasnya X1, X2. Ya. Tinggal masuk-masukin saja nanti ya. Di sini saya hanya bahas sekilas karena tujuan saya hanya akan membahas dengan SPSS ini ya. Oke. Saya hapus ya. Mungkin kalau teman-teman mau nyatat ataupun mau lihat-lihat lagi, bisa di pause videonya ataupun bisa di mundurin. Ini kan dalam format video nanti. Oke. Kita coba hapus. Kemudian hal yang akan saya bahas lagi secara garis besar ya. Sebenarnya kalau kita memaksakan adanya multi-call, apa sih pengaruhnya gitu ya. Jadi kalau kita memaksakan adanya multi-call ya secara umum,
ada beberapa hal ya yang dapat terjadi pada data kita atau hasil estimasi kita nantinya. Salah satunya itu adalah variansnya itu semakin besar nanti. Varians yang dari koefisien regresi kita itu semakin besar, sehingga estimasi kita itu dampaknya ya itu akan semakin lebar gitu. Jadi kalau kita buat interval untuk estimasi koefisien regresi kita itu semakin lebar. Nah, kan kita tahu ya kalau semakin lebar itu otomatis ya kurang bagus ya. Intinya banyak hal lah. Gitu. Mungkin teman-teman bisa search ataupun buka-buka buku terkait apa-apa saja sih dampak-dampak ya ditimbulkan oleh multiple ini. Intinya kita berasumsi kita itu ingin mengikuti syarat-syarat yang ada di RLB, asumsi-asumsi yang ada di RLB, salah satunya tidak boleh ada multikolinearitas atau non multikol ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya coba close ini. Oke, kita kembali ke SPSS ini. Nah, di sini saya punya modelnya ya, RLB-nya itu dengan 2 variabel bebas. Ya. Ini saya ngambil soalnya di bukunya Netter. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, kalau nggak salah ini soal 7.13 ya. Di bab ke-7 tentang multiple regression. Ini datanya sedikit ya, ini cuma contoh saja ya. Contoh saja, jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi bagaimana sih kita itu mengetahui ada atau tidaknya multicol. Pertama-tama kita input dulu ya pastinya datanya seperti ini. Kemudian setelah kita input ya, kita masuk ke atau klik analyze, kemudian regression linear. Ini gampang sekali teman-teman ya. Jadi varian inflation factor ini kalau di SPSS ini gampang sekali. Ini kita Y ya, kita ke dependent. Kemudian untuk X1 dan X2-nya kita taruhnya di independent. Jadi seperti kita membuat model regresi gitu kan. Nah, cuman kita harus menambahkan di sini ya. Kita klik statistik di sini ya. Jadi jangan langsung oke. Kalau langsung oke, kita cuman ketemu estimasinya gitu, estimasi dari koefisien regresi ya, seperti kita mengerjakan RLB pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi kalau kita ingin menggunakan atau mencari FIV-nya ya, VIF, atau varian inflation factor, kalian bisa klik statistik, kemudian nah di sini collinearity diagnostic, klik aja ini, yang lain nggak perlu juga nggak apa-apa ya, jadi nggak masalah ya, jadi nggak masalah. Kita coba continue, kita klik OK. Nah di sini kan kalau misalkan kita membuat RLB seperti biasa itu kan sampai sini ya biasanya, sampai koefisien di sini ya. Biasanya itu sampai signifikan doang di sini kan. Nah, tetapi kalau misalkan kita menambahkan diagnosa untuk multicol tadi, fokus kita di sini aja ya, di koefisien. Nah, kita lihat VIF-nya ini atau varian inflation factor-nya itu ada 20, sorry. Nah, ya. Di situ ada langsung nilainya ya. VIF-nya itu langsung muncul. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi mencari hasilnya dengan menggunakan rumus manual tadi. Tapi kalau dalam pengerjaan latihan-latihan perkuliahan mungkin ya, saran saya ya manual aja dulu gitu. Ini sebagai
konfirmasi saja. Nah, di FIF ini ya, FIF maksudnya, di situ nilainya 20,465, kemudian 20,465. Sebenarnya ya teman-teman, saya ada membaca juga di buku itu, ada beberapa referensi yang mengatakan nilai VIF-nya itu yang dikatakan dia itu non multikol atau tidak ada multikolinearitas di sini, gitu kan. Itu saat kurang dari 10. Ada yang mengatakan kurang dari 10, kalau udah lebih berarti dia multikol gitu. Banyak sumber ya. Jadi ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa kolinearitas itu dianggap ada jika FIF-nya itu lebih dari 5, ada yang lebih dari 10. Nah, di sini kita pakai yang VIF ini saya sering ketukar nih. VIF yang lebih dari 10 ya. Jadi sesuai kesepakatan saja. Jadi saya gunakan yang lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 berarti ada multicall. Nah, kita lihat, oh ternyata 20 ini udah lebih banget ya, lebih sangat melebihi ini ya. VIF. VIF. Ini ketukar lagi kan. Nah, kalau udah lebih dari 10 seperti ini, ya otomatis ada multi-call di sini. Jadi X1, X2 ini saling saling berhubungan gitu, berkorelasi, ada korelasi, ada hubungan antar variabel di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ini berhubung dua variabel ya, hanya dua variabel. Kalau dua variabel dia sama ya. Karena kan kalau kita lihat dari rumusnya tadi tuh, rumus kalau dua variabel pakai manual itu kan sama dengan ya F1 min R kuadrat X1 X2. Nah, jadi dia itu sama gitu, sama-sama saling mempengaruhi. Jadi antara X1 atau kalau kita putar ya, kalau kita misalkan ini untuk variabel pertama, ini juga berlaku untuk variabel kedua gitu. Karena dia cuma ada dua variabel. Ini bisa teman-teman bikin sendiri ya. Kan kalau kita mencari koefisien korelasi antar X1 X2 itu kan sama dengan X2 X1 ya. Nah, makanya di sini nilainya sama gitu. Ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk mendeteksi adanya multicall ya. Jadi pada data di model ini, data yang tadi yang kita masukin ya dengan dua variabel bebas itu karena dia lebih dari 10, maka ini ada jelek banget, ada multicall gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira. Nanti kalau misalkan ya, misalkan dia itu 3 variabel ya, kemungkinan nilainya akan beda-beda di sini. Ya. X1, X2, X3. Gitu. Tapi ini kebetulan sama ya. Maksud saya kebetulan hanya dua variabel, yaitu sama gitu. Karena tadi dari pengaruh rumus ini. Karena kan korelasi antara X1 X2 itu sama dengan X2 X1 ya. Ini kok X1 X2? X2 X1 harus desain berkembali. Oke, kira-kira seperti itulah cara kita untuk mendeteksi adanya multiple atau tidak dengan menggunakan software SPSS ya. Apabila teman-teman masih bingung ataupun masih ingin diskusi misalnya, mungkin dalam penyampaian saya ada yang salah-salah penyebutan tadi, ya boleh di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat. Apabila teman-teman ada saran, itu boleh diketik di kolom komentar, karena sejatinya saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui.
dan sebagai manusia ya tentunya banyak salahnya. Jangan lupa di-share ke teman-teman lain, di-like juga apabila teman-teman suka, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.